Salam sehat. Di video yang ketiga ya, tentang mini krisis yang disebabkan oleh Silicon Valley Bank ya, yang berefek terhadap saham LQ45 atau kita sering sebut dengan saham kelas 1 atau saham BC blue chip ya, dan saham setengah BC itu saham kelas 2 atau lebih tepatnya saham IDX 80 Jumat 10 Maret 2023. Nah, kita langsung aja ke saham IDX 80. Ya. Jadi penurunan saham di sektor finance terutama di IDX 80 itu di Indonesia belum kentara atau belum jatuh betul ya, karena Arto ini minus 13%, Saratoga minus 5%, PNLF minus 4% ya. Bahkan ada yang menorehkan tinta positif ya, warna hijau, itu BRIS, BBRI dan BBNI, karena untuk saham-saham big cap pada hari Selasa ya, hari kedua ya, ini 58 ya, ini adalah hari kedua di mana indeks bursa gabungan itu mengalami ya, mini krisis atau crash ya, minus 2%, di mana minus tertinggi di dalam tahun 2023. Nah, di sini penurunan tertinggi ya dimotori oleh saham sektor finance yang berkaitan dengan startup, Arto ya. Terus Saratoga ya. Terus PNLF 5%, BMRI 4%, wah lumayan tinggi juga ya, dimana BMRI sempat tembus di bawah 10.000 ya. BBCA 2,6% ya, BPTN 4, sekian persen ya, BRIS 4, sekian persen. Di sini terlihat semakin bobotnya semakin besar, itu naiknya atau turunnya tidak terlalu tinggi. Semakin ringan bobotnya, naik turunnya atau tingkat ke volatilitasnya lebih tinggi. Ini di sini misalnya Saratoga ya, ini saya kira ini bobotnya paling bawah di sektor finance di LQ45 ya. Dia ARB di hari Selasa ya. Terus hari keduanya minus 5%. Kemudian mantul di hari Jumat karena ya technical rebound, karena bank di Amerika dan di Swiss terutama saham kredit
Suisse, Credit Suisse ya, itu rebound dari minus berapa persen ya. Ya, intinya Bank Credit Suisse rebound. Saratoga naik juga 7%. Ya, ini ya. Bobot ringan, naik juga ringan. Turun juga ringan. Terus kemudian ini PNLF juga ya. Ini termasuk saham yang kelas 2. Di hari Selasa minus 5%, terus kemudian 3% di hari Rabu, Kamis 6,7% minus. Tapi di hari Jumat dia mantulnya paling tinggi ya, yaitu 13%. Kemudian untuk yang saham berat ya, kelas berat seperti BCA, BMRI, BBNI, BBRI. Nah, coba kita lihat, perhatikan turunnya masih ini Bank Mandiri ya, cukup dalam juga turunnya di hari Selasa yaitu 4%, mantul di hari Rabu, hari Jumat minus lagi 1,99%, kemudian hari Jumat mantul. Jadi ya naik turunnya lebih naik turunnya lebih tidak volatil dibanding saham-saham seperti Saratoga, Arto, PNLF ya. Kemudian BMRI udah, BBCA. Nah, BBCA ini lebih berat juga, bahkan mungkin mempunyai bobot yang paling berat ya, saham yang punya bobot paling berat yaitu BBCA. Dia turunnya 2,63% ya. Kemudian ini 0% di hari Rabu, hari Kamis minus 0,3%, tipis ya. Nah, dia mantulnya juga tipis ya, karena memang dia berat, bobotnya berat. Bovin ini tergolong ringan ya, turun sekian persen di hari Jumat, di hari Kamis 2,5%, mantulnya juga paling ringan. BPTN turun 2,3%, 4,02%, 1,67%. Nah, hari Jumat mantul. BBNI ini juga berat, maka turunnya agak berat juga, enggak lebih dari minus 3% ya selama sepekan ini. BBRI demikian juga. BRIS ini termasuk ringan ya, dari sininya juga dari valuasinya ini termasuk cukup berat ya, cukup berat dibanding BPTN ya, Bovin, bahkan PNLF, Saratoga ya, Arto ya. Ini BRIS cukup berat juga dibanding tadi Saratoga, Panin, PNLF ya, apalagi Bovin yang cuma 27 miliar ya, dibanding BRIS yang 93 miliar. Nah, jadi intinya itu ya. Semakin berat saham atau semakin besar bobot saham, dalam hal ini adalah sektor finance yang mudah sektor finance itu mudah dicerna ya, karena memang sektor yang paling mendominasi
LQ 45 bahkan IDX 80, yaitu ada minimal 4 saham the big, 5 saham terbesar atau 5 saham terbesar, yaitu BCA, BMRI, BBNI, BBRI jadi BRI yaitu BUMN, sama Mandiri, sama BNI, dan yang satu yang swasta itu BCA. Jadi 4 saham ini yang menduduki ranking atas sebagai saham bervaluasi atau berbobot besar. Itu jadi karena dana kita kelas UMKM, kita cari yang ringan-ringan saja. Misalnya kita pilih ke PNLF yang terbukti cepat mantul Jadi kita harus momennya harus pas. Oh, mantul, sektor keuangan yang akan mantul, kita pilih PNLF. Kalau yang syariah mungkin pilih BRIS karena cuma satu-satunya saham syariah di IDX 80 yaitu BRIS. Yang berat mantulnya, yang ringan mantulnya, demikian juga ringan dibanting, lebih ringan dibanting karena memang ringan. Siapa yang membanting BCA, siapa yang membanting BBRI, yang bisa cuma mungkin sekuritas asing. Itu sekilas untuk melatih feeling, kita pilih saham apa di sektor finansial yang kita pilih. Itu pun kadang-kadang tergantung dana kita. Kalau kita dana jumbo, kita pilih saham yang berat karena saham jumbo kebanting, dana kita jumbo kebanting. Biasanya dana jumbo itu biasanya dana banyak orang. Kita harus mempertanggungjawabkan jawab ke pemegang misalnya deposito atau istilahnya sekuritas harus mempertahankan atau mempertanggungjawabkan hasil melantai di sahamnya ke konsumen, reksadana misalnya. Yang penting aman, dan aman, dana tetap meningkat. Itu saya kira itu aja lah Salam sehat.